Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Andai View Channel. Dan kali ini aku tepat sesudah maghrib ya. Kali ini aku ada di, kalian pengen tahu nggak? Aku ada di Petojo ya. Di sore hari pukul, di malam hari ya, bukan sore ya, karena udah habis maghrib gitu ya. Cuman masih cerah-cerah dikit ya itu ya, karena habis maghrib masih cerah gitu ya, karena maghribnya sekarang tengah 7 ya. Dan persis aku di sini ini kalau lurus arah ke Tanah Abang ya kawan ya. Dan persis kali ini aku masih di Petojo gitu ya. Dan sebelum Rumah Sakit Tarakan, dan kalau ini lurus ke Tanah Abang ya. Cuman ini kita nggak lurus gitu ya. Dan kita di perempatannya lampu merah ya gitu ya. Di lampu merah ini percis di depannya ada proyek ya, proyek dari dulu udah berapa lama nih nggak kelar-kelar ya di seluruh Jakarta ya. Jadi bikin macet gitu ya. Dan ini kalau lurus kawan ke Tanah Abang ya, kita ke kanan ke arah ke Roxy, tapi kita bukan ke Roxy-nya, lewat depan Roxy-nya aja gitu ya. Emang paling sebel gini ya, lampu merah lama gitu, 5 menit 2 menit gitu ya. Dan percis kita jalan gitu ya, kita udah ambil kanan arah ke Roxy Mas gitu ya. Roxy Mas dulu gitu terkenal banget ya, Roxy Mas dulu ya. Kalau sekarang udah enggak ya. Ya dulu itu Roxy Mas itu pusat penjual apa ya, handphone terbesar ya. Dari segala arah pasti ke Roxy Mas dulu ya. Tapi kalau sekarang udah enggak sih ya, karena banyak yang jualan juga ya di mana-mana ya. Kalau dulu kan satu titik ya, terpusat di Roxy Mas dulu ya. Baru-barunya tuh 2000, tahun 2000-an lah itu. 2001, 2000 tuh Roxy terkenal banget ya. Kalau sekarang sih udah enggak lah ya. Karena sepi, pengunjungnya juga sepi sekarang. Karena di mana-mana udah ada handphone ya. Di mall-mall, di mana gitu ya, di counter gitu. Dan percis kita lanjut, kita lurus ini arah ke Roxy ya. Tepat pukul 7 kurang ya. Karena kita jalan tadi habis maghrib ya. Dan aku pengen sepil-sepil dikit di suasana di arah jalan ini ya kawan ya. Kita sebelum di depan Roxy kita naik flyover ya, tapi kita belum naik ya, nih mau naik ya. Percis pukul 7 kurang 10 menit ya kawan ya, dengan suasana di malam hari ini tentunya di sebelum Roxy Mas ya, dengan suasananya seperti ini kawan. Dan kita udah di depan Roxy Mas dan kita mau naik flyover ya kawan ya, dengan suasananya seperti ini. Aku di flyover Roxy Mas di malam hari ya. Aku, kalian tahu nggak, dulu ini ya belum ada flyover ya dulu ya. Sekarang udah ada gitu ya. Jadi flyover ini baru ya kawan ya. Boleh dikatakan baru ya, karena Roxy dulu
Roxy Mas dulu depan Roxy kan jalannya lebar banget ya, belum ada flyover ya. Dan sekarang udah ada flyover, tepatnya aku ada di flyover, di bawah itu jalan kereta ya kawan ya. Kereta jurusan ke Tanah Abang, ke Kota Tua, bisa ke Tangerang, bisa ya. Dan persis aku di depan Roxy Square ya. Roxy ada dua ya. Pertama Roxy yang pertama, kedua Roxy Square, atau kita turun flyover, kita udah di depan rumah sakit Sumber Waras kawan ya. Dan kita lurus lagi udah berapa 300 meter lagi terminal Grogol. Dengan suasananya di malam hari ini seperti ini kawan ya. Kepadatan selalu mengiringi di perjalanan ya. Pasti perlu dengan kesabaran dan hati-hati juga gitu ya, karena Jakarta itu identik dengan kepadatan ya. Pasti kuncinya harus sabar gitu ya. Kalau tidak sabar ya emosi lah ya kawan ya. Beginilah kita di depan Universitas Trisakti ya, dengan suasananya seperti ini ya di depan terminal Grogol kawan. Udah gelap-gelap gulita gitu ya, karena udah jam 7 ya kawan ya. Dan kita lanjut akan, nih aku udah di depan terminal Grogol dengan suasana seperti ini ya kawan ya. Dan ikutin terus di Andri Food Channel, dan terima kasih juga yang like dan subscribe, yang berpartisipasinya juga terima kasih banyak ya. Dan selalu mengikuti video ini, dan terima kasih banyak juga. Dan lanjut dan ikutin terus sampai akhir di video ini ya kawan ya. Oh iya, kemarin ini ya lagi ramai, lagi viral ya. Emang kemarin ada kejadian ini ya kawan ya. Jadi begal apa jambret ya? Kalau itu kemarin kan jambret itu ya, jambret, ngejambret yang di mana, Jawa Tengah ya, di Sulaiman ya, ngejambret. Terus kan jambretnya itu kabur gitu ya. Yang dijambret kan istrinya gitu ya. Terus yang ngejar itu suaminya gitu. Terus si jambretnya nabrak gitu, kan kecelakaan KO ya gitu ya. Malah kena pasal yang ngejar. Seharusnya kan di mana-mana itu ya, kalau itu udah kriminal terus kecelakaan ya udah nggak bisa dilindungi nama hukum ya, namanya dia kriminal gitu ya. Jadi tapi ceritanya beda gitu ya. Si jambretnya dikejar, terus nabrak gitu. Malah yang dijambret dihukum, yang dijambret ya yang dihukum, bukan yang ngejambret gitu. Yang ngejambret kan udah mati gitu ya, karena nabrak gitu ya. Malah yang ngejar dihukum. Tapi berkat berkat netizen kritik dan saran ya, akhirnya suara itu nyampe ke Komisi 3. Akhirnya si Polres dan Kapolda si Soleman dipanggil dan dievaluasi, terus ditanya-tanya gitu ya, diklarifikasi juga. Tetap salah juga dia lah. Akhirnya kan padahal Polri kan udah direformasi ya, tapi masih pada nggak peka gitu ya. Iya, dipikir-pikir sih aneh juga ya, karena orang yang dia yang kriminal kok dikejar kecelakaan kok kena sanksi. Itu kan aneh ya gitu ya. Seharusnya itu emang harus dipecat juga tuh ya, si polisinya itu, sama katanya sih udah dipecat gitu ya. Iyalah gitu ya, tidak sesuai jalur apa gimana gitu ya.
akhirnya dipecat gitu ya. Bagus juga sih buat, ya katanya udah direformasi kok masih begitu ya si Polri ya, kan udah reformasi ya, tapi kenyataannya begitu ya. Untuk membangun kepercayaan sama rakyat emang dari dulu emang susah ya, ditambah-tambah yang aneh-aneh gitu ya. Emang udah dari, ibarat kata itu dari orok kali ya. Emang susah sih untuk mempercayai dari dulu udah budayanya emang udah begitu, udah nggak dipercaya gitu sama rakyat ya. Akhirnya kan sampai sekarang juga gitu ya, makanya sampai direformasi gitu ya. Untuk menjaga kualitasnya susah juga sih sekarang ya, si polisi ya, integritasnya susah juga sih. Biarpun integritas tetap susah ya di pandangan rakyat ya kawan ya. Dan ya begitulah ceritanya gitu ya, karena di mana mana itu viral kemarin ya, di jambret, orang dijambret ngegejar, yang dikejar jambretnya mati, dihukum. Kan aneh kan ya. Dan semoga kita selalu di dalam lindungannya, di dalam perjalanannya tak ada kekurangan apapun dan insiden apapun ya, dijauhkan dari mara bahaya itu ya kawan ya. Dan salam sehat selalu dan bahagia selalu tentunya ya kawan ya. Dan kiranya sangat sampai di sini, cukup di sini, dan ikutin di video selanjutnya ya kawan ya. Dan sampai di lain waktu.